nanti mengantar Al-Quran ini, ya, yang mengantar Al-Quran ini salah satunya. Sementara kalau kita ke masjid uang kecil Pak, itu sisa dari belanja-belanja kita baru kita keluarkan. Ketika orang mugi sepatu jun namanya maloko. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya, Umar separuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki acara salat tarawih secara berjamaah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, uang sholat tarawih pada malam ke-10 sebesar Rp345.000. Jadi total keseluruhan uang sholat tarawih hingga saat ini sebesar Rp2.875.000. Adapun infak kegiatan Ramadan dari jamaah hingga saat ini berjumlah Rp3.100.000. Yang kedua, ceramah tarawih pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kuba Siaga. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bontang. Imam oleh Bapak Ustadz Latif. Bilal oleh Saudara Reza dan Vino. Yang ketiga, jadwal imsak besok jatuh pada jam 4.42 dan maghrib jatuh pada jam 18.18. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi subhanahu wa ta'ala wahdah, nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyun wa rasulun qudwatana fid dunya wa syafa'atana fil akhirah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hanya ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita ungkapkan pada malam hari ini, sebab malam hari ini insyaallah kita telah berada di malam 11 bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking rindunya dengan bulan ini, saking rindunya dengan bulan ini, 2 bulan berturut-turut Nabi tidak pernah alfa berdoa. Jangankan di waktu solat, di luar solat pun beliau selalu bermohon kepada Allah supaya bisa sampai di dalam bulan suci Ramadan. Kita tahu bersama doanya, barangkali sudah sering kita ucapkan doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, atau Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Jadi Rajab dan Sya'ban sebelum Ramadan, di situ ketika 1 Rajab
1 Sa'ban sampai 30 Sa'ban, Nabi selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya waballighna Ramadan, supaya bisa sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Saking pentingnya bulan Ramadan. Ada apa sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini? Tentu kita ada banyak pertanyaan. Sebab mengapa Nabi sampai berdoa menghususkan khusus untuk Ramadan ini? Nabi mempersiapkan diri 2 bulan lamanya. Balighna ila Ramadan. Ternyata memang Ramadan itu adalah, kita sudah kenal bersama sekarang ini, dia bulan suci yang penuh dengan berkah. Apa ada berkah? Ternyata di dalam bulan suci Ramadan, puncak dari keberkahan itu ketika diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Bukan itu saja, secara detail dalam satu surah di dalam Al-Quran tentang keberkahan bulan Ramadan ini, Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadar, Allah menyampaikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada separuh malam, ada satu malam di dalam bulan suci Ramadan itu, kita tidak tahu di mana waktunya dan kapan waktunya. Malam keberapa wallahu alam bisawab. Sengaja disembunyikan, sengaja disamarkan oleh Allah tentang waktunya. Yang jelas di dalam bulan suci Ramadan 1 sampai 30. Kenapa disamarkan? Karena di situ banyak sekali keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah. Andaikan tidak disamarkan, maka orang-orang pasti hanya berkumpul pada waktu itu. Makanya disamarkan. Dan perlu diingat, setiap bulan Ramadan tiba pasti ada malam Lailatul Qadri, dan turun di setiap tempat. Turun di setiap tempat. Kadang kita sadar dan kadang-kadang kita tidak sadari. Ketika ini datang, ini cuma satu ayat. Ketika ini datang, maka dia memberikan kita perpanjangan kebaikan, sebagaimana ketika kita menghitung Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu atau separuh malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam sebuah ayat, di dalam sebuah penafsiran, ulama menafsirkan, ternyata di malam Lailatul Qadri disitulah diturunkan Al-Quran lahdatan wahidah. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauhin Mahfud sekaligus. Kenapa tidak langsung dari Lauhin Mahfud langsung ke bumi? Tidak. Kenapa begitu? Karena yang akan nanti mengantar Al-Quran ini, ya, yang mengantar Al-Quran ini salah satunya adalah malaikat Jibril. Ketika disimpan di atas, sebagaimana pada waktu Isra Mi'rajnya Nabi, maka malaikat Jibril tidak bisa mengambil ayat yang ada di atas. Makanya disimpan di Lauhin Mahfud, supaya ketika ada perintah dari Allah, Jibril, bawakan ayat ini, bawakan sambungan ayat ini, bawakan parohan ayat ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, maka dia langsung bawa turun. Itu berada di malam Lailatul Qadri. Jadi persiapan untuk diturunkannya Al-Quran ini begitu jauh-jauh sebelumnya.
2 bulan sebelumnya Nabi telah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan penuh berkah. Di situ akan diturunkan sesuatu yang luar biasa begitu banyak berkahnya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim daf'atan wahidah. Nabi pada waktu itu sudah memang terbiasa pergi ke Goa Hira. Di sana Nabi beriktikaf. Kalau mungkin bahasa lainnya bertahanus. Beriktikaf Nabi bersepi-sepi memohon kepada Allah. Kenapa bukan di dekat Ka'bah? Kita tahu bersama Ka'bah itu adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, yang pertama rumah dibangun oleh Allah. Jadi bukan Nabi Adam yang bangun itu pertama, bukan. Allah yang bangun. Kan jauh-jauh sebelumnya itu Nabi Adam hanya melanjutkan saja bangunan. Malaikat juga membangun pada waktu itu sebelum ada Nabi Adam. Makanya di Baitul Ma'mur kita kenal yang lurus dengan Ka'bah, di situ adalah Baitullah atau Baitul Ma'mur, tempatnya para malaikat juga tawaf di atas sana. Puncak keberkahan. Kenapa Nabi tidak langsung ke situ di dekatnya Ka'bah, padahal di situ puncak keberkahan? Dia berada di Goa Hira. Kita tahu di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka dengan patung. Sangat tidak suka. Nabi tidak pernah mengagungkan satu patung pun. Sehingga pada waktu Fathu Makkah, ketika hendak masuk Nabi ke kota Makkah setelah menguasai kota Madinah, maka apa perintah pertama? Bersihkan Ka'bah itu dari patung, karena patung itu memenuhi di dalam Ka'bah. Termasuk semua banyak gambar-gambar di dalamnya. Baik itu patung-patung yang berbentuk seperti patung sekarang, begitu juga gambar-gambar dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi tidak mau memohon kepada Allah di dekat patung-patungnya orang yang menyembah patung. Makanya Nabi beriktikaf, dia tinggal di Goa Hira memohon kepada Allah petunjuk. Ketika surah Al-Alaq turun pertama, maka sungguh luar biasa. Disitulah dimulai perjalanan keberkahan. Di Mekah turun Al-Quran sedikit demi sedikit. Maka mulailah Nabi seorang single fighter, sendirian saja, tidak ada penolong-penolongnya di awal-awal. Ketika dari Goa Hira mendapatkan wahyu ini, siapa dulu yang disampaikan? Disampaikan kepada istrinya, baru saja saya menerima wahyu. Kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, disampaikan kepada sahabat-sahabat terdekat termasuk Ali karramallahu wajhah. Maka disitulah dilihat keberkahan. Mereka menyatu semuanya menjadi satu, dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat, ketika di Mekah ayat yang turun rata-rata pendek, mulai dari surah Al-Ikhlas, ya, mulai surah An-Nas sampai dengan yang jelas surah-surah pendek yang bersangkut paut dengan persoalan akidah. Maka disitulah turun keberkahan pertama. Tetapi Islam pada waktu itu masih terbatas sekali, sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena masih sedikit ayat-ayat yang turun di Mekah, hanya persoalan akidah. Hanya persoalan akidah. Kita lihat lagi keberkahan Al-Quran ketika sampai di Madinah. Ini Al-Quran mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berada di situ diturunkan Al-Quran.
Di situ diturunkan Al-Quran. Ketika berada di Madinah, disitulah di Madinah disyariatkan mengenai masalah solat. Aqimus salat. Banyak sekali sudah ayat-ayat tentang solat yang turun di Madinah, diikuti dengan ayat-ayat zakat. Maka sejahteralah orang di Madinah. Diikuti tentang puasa, ayat-ayat tentang puasa. Begitu juga tentang berhaji dan seterusnya disempurnakan di Madinah. Yang jelas lebih banyak ayat-ayat yang turun di Madinah ketimbang di Mekah. Kita lihat keberkahannya. Kalau di Mekah Nabi berdakwah 12 tahun, tetapi sedikit pengikutnya. Kita tahu baiat 1, 2 dan 3 tidak sampai 400 orang. Tetapi setelah di Madinah dengan banyaknya ayat-ayat yang turun, tentu berkah lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya hanya dalam 2 dekade atau 10 tahun saja. 10 tahun saja di Madinah, yang tadinya kita tahu bersama dalam sejarah Madinah dulu bukan Madinah namanya, tapi Yasrib. Kenapa Yasrib? Sebab semua orang kenal di Yasrib itu, semua atau kota itu dikenal dengan nama penyakit yang begitu banyak, baik jasmani atau rohani. Orang-orang di Madinah itu gemar berperang. Aus dan Khazraj, 2 kekuatan besar itu tidak pernah akur dari dulu sampai datangnya Nabi. Padahal di situ banyak orang Yahudi, di Aus banyak orang Yahudi, di Khazraj banyak juga orang Yahudi. Di dalam kitab mereka mengharamkan sesama kaum Yahudi atau orang yang menganut agama Yahudi berperang. Tapi mengapa mereka juga berperang? Bukan itu saja. Di Madinah pada waktu itu memang ada pertanian, tapi tidak dikelola dengan baik. Tetapi setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah menjadi pusat keberkahan. Pertama dia robah dulu image diubah dari Yasrib, kota yang penuh penyakit, kota yang berpenyakitan, dia robah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya terang benderang. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah orang taat untuk beribadah kepada Allah, selanjutnya disyariatkan tentang zakat, infak dan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengangkat Muaz bin Jabal sebagai amil zakat, sebagai pelaksana zakat. Tidak kurang daripada 12 orang, lebih daripada 12 orang pada waktu itu diangkat sebagai pegawai zakat. Di mana sekretariatnya? Dulu dikenal ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal, rumah yang penuh dengan harta. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya. Umar separuh, Utsman 1/4. Banyak lagi pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang yang mengikuti itu semua. Sehingga pada waktu itu banyak sekali harta di Baitul Mal. Berjayalah Islam. Biasanya orang kalau baru membangun negara payah Pak, untuk membuat senjata susah. Pada masanya Nabi gampang sekali membuat senjata. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah mahir di dalamnya, seperti Umar bin Khattab adalah mereka seorang pemimpin yang luar biasa, ya, yang luar biasa, sehingga untuk membuat pedang itu gampang karena semuanya ada masuk di dalam Islam. Kemudian uangnya ada, ongkos untuk peperangan ada, maka mereka kuat karena apa? Karena zakat, infak dan sedekah sudah ada. Mana lagi ketika disyariatkan masalah puasa, luar biasa, semakin bersemangat, mereka semakin ringan badannya. Kenapa? Selalu bertawakal kepada Allah.
walaupun tidak makan di siang hari, mereka siap berperang. Tenaganya seolah-olah berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya semangat juang besar, Pak, tidak mengukur mereka dalam keadaan lapar ataupun kenyang. Ketika disebut nama Allah dan jihad kepada Allah, siap menyerahkan seluruh jiwa dan raganya. Dan itu yang terjadi di Palestina sekarang ini. Walaupun mereka lapar, tapi mereka masih kuat. Kita kalau kelaparan bahaya. Bahaya, Pak, kalau kita kelaparan, karena terbiasa kita kenyang. Mereka sudah terbiasa dengan puasa. Puasa Senin Kamis seolah-olah seperti puasa Ramadan. Ya, puasa baygo, puasa putih sudah biasa mereka. Beda dengan kita. Walaupun akhir-akhir ini sudah alhamdulillah sudah mulai. Itu kenapa? Karena telah disyariatkannya, telah turunnya Al-Quran lebih banyak di Madinah. Sehingga kejayaan itu sampai di mana-mana. Ketika Islam mau lagi kembali ke kota Mekah, Nabi hendak berjalan ke Mekah, maka penduduk Mekah tidak sanggup untuk mengangkat pedang. Kenapa? Sudah bersinar dari Madinah cahaya keislaman. Bukan mereka membawa pedang, tetapi membawa ultimatum. Siapa yang masuk di seputar Ka'bah, dia aman. Siapa yang masuk di rumah ini dan itu, mereka aman. Memberikan keamanan kepada orang-orang yang ingin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu karena Al-Quran telah turun. Jadi pada intinya, di mana ada Al-Quran, maka disitulah berkah. Kenapa pada Al-Quran? Lianna Al-Qur'ana huwal masdarul ula wal awwalu fil Islam. Dia adalah perundang-undangan pertama dan utama di dalam Islam. Jadi kalau ada persoalan, kembali kepada Allah, lihat di dalam Al-Quran. Ada masalah ekonomi, lihat di dalam Islam, kembali kepada Al-Quran. Kita bisa berjaya dalam persoalan ekonomi. Jauhi riba, perbanyak sedekah. Jadi kalau mau kaya, kasih banyak-banyak sedekahnya, Pak. Kalau ke masjid yang dibawa uang 2.000, kalau pergi ke pergi ke mall, uang apa dibawa? Uang 2.000 juga apa ya? Tidak mungkin, tidak ada dikena. Anak-anak saja kalau dikasih uang 2.000, lah Bapak ini kenapa ini? Bisa beli apa ini kalau ke mall? Enggak bisa. Sementara kalau kita ke masjid, uang kecil, Pak, itu sisa dari belanja-belanja kita baru kita keluarkan. Ketika dia berkumpul antara uang merah, uang biru, antara uang yang seperti sudah disetrika dan uang yang seperti sudah seperti yang sudah diremuk-remukan tulangnya, yang mana biasanya ditarik, itu walaupun susah dia sampai robek lagi, dimasukkan lagi di celengan. Capek panitia, Pak. Coba uang-uang yang bagus dikasih masuk 100.000, sebentar sekali itu panitia begini, sudah lurus lagi, sudah lurus. Sehingga satu malam bisa sampai juta-jutaan, Pak. Dia bilang, nanti Ustaz saya kelaparan. Tidak akan kelaparan. Tidak mungkin ayat Allah itu salah. Tidak mungkin ayat Allah salah, tapi kita butuh kesabaran. Karena kita diuji dulu oleh Allah sebelum kita diberikan sesuatu. Pasti kita diberikan ketika banyak berinfak dan bersedekah. Kita mendapatkan dua. Yang pertama, kesenangan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Itu pasti kita temukan ketika kita bersedekah. Contoh, ada orang yang lapar. Kita tahu dia lapar sekali. Dari ciri-cirinya, perutnya sudah, pokoknya kita lihatlah, ada semua cara ciri-ciri kelaparan dia. Kita ada makanan sedikit, mungkin sepiring atau lebih kecil daripada sepiring itu. Ketika kita makan, kita tahu ukurannya segini. Saya kenyang sampai saya bunyi barangkali. Ada bunyi dari dalam tenggorokan saya ketika saya kenyang. Sampai di situ saja. Tetapi ketika kita melihat orang yang sangat kelaparan, walaupun kita sesungguhnya juga lapar sedikit, kita berikan kepada mereka.
tatap dia dengan baik-baik ketika dia makan dengan lahap sampai dihabiskan di piringnya, bahkan tidak ada satu biji pun nasi yang tersisa pada piring. Apa yang kita dapatkan? Rasa kepuasan. Puas itu tidak bisa diukur dengan apapun, tapi ketika makan bisa diukur dengan mungkin bunyi dari dalam. Kenyang sudah. Makanya kalau makan kue hati-hati Pak. Hati-hati kalau berbuka. Jangan mentang-mentang banyak kue di depannya, dikasih semua ke depan. Ada semua di sini. Kalau misalnya dia orang Bugis ada barongkonya, apalagi. Pokoknya dicampur-campur semua antara manis, asam, yang yang kecut dan lain-lain sebagainya, ada semua sudah di situ. Dicampur-campur, dimakan semua, dimakan di dalam. Akhirnya di dalam itu berkelahi antara kecut, manis dan pedas. Mau pergi tarawih sudah mengantuk dan sakit perutnya. Kenapa? Terlalu banyak dimakan. Akhirnya dia tertidur, tidak lagi sholat tarawih. Nah, ini dia bapak-bapak. Jadi kita harus sadari, bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bekali diri dengan membaca Al-Quran banyak-banyak. Kasih hatamkan itu Al-Quran. Jangankan kita mengerti artinya, dibaca saja sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita sambil kita juga membaca Al-Quran. Upayakan mereka bisa menghafal Al-Quran. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi seorang tua, orang tua yang mengajarkan dan memberikan pengajaran Al-Quran kepada anaknya, lalu anaknya itu menghafal Al-Quran. Walaupun orang tuanya tidak menghafal Al-Quran, dia akan diberikan mahkota Al-Quran oleh anaknya di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini bukan mahkota seperti mahkota-mahkota kita Pak, seperti raja diberikan mahkota, tidak. Tapi mahkota itu adalah mahkota anti api neraka. Yang penting orang tuanya jangan juga anaknya disuruh pergi sholat, dikasih songkoknya, nak pergi sholat, ini songkoknya bapak, lalu dia tidak pergi. Ini saya masih ingat waktu kecil dulu, kadang itu saya dengan teman-teman diusir. Cepat-cepat, ini sudah mau maghrib, ayo cepat-cepat nak, sini pergi sholat. Pak, songkokku tidak ada Pak. Ini songkoknya bapak, bawa sudah pergi sholat. Bapak sendiri di mana? Bapaknya masih kerja, masih ada di rumah. Siapa tahu ada juga di sini di Kampung Sidrap begitu. Saya itu masih tempo dulu Pak, sudah harus ditinggalkan. Tempo dulu. Sekarang harus dirubah. Ketika anak ke masjid, maka bapak ibu juga harus ke masjid. Dia bilang, bagaimana Ustaz? Bilang ibu-ibu, gimana Pak Ustaz, kita ini belum cuci piring. Sebentar cuci piringnya, enggak akan lari piringnya kok. Dia bilang bapaknya, masih ada kerjaku. Kalau kerja tidak akan pernah habis. Sampai mati, semakin tua semakin banyak kemauannya untuk kerja, tapi kemampuannya sisa sedikit. Kata orang Bugis, patujun namanya malopo. Ya tidak usah kita gagah-gagahan kalau sudah tua Pak. Gayana mina bilang orang Bugis Kak, gayana saja itu. Tapi kemampuannya sudah berkurang. Seperti saya, gayanya saja. Baru sedikit jatuh di motor, sudah susah. Tahiyat susah sekali sudah. Kalau dilihat masih gagah, tapi ketika jalan pincang-pincang. Jadi nggak usah kita terlalu merasa hebat. Merasa hebatlah ketika kita bisa menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ai madodo. Kecil suara. Kayaknya takut ini dengan Al-Quran. Sudah hafal semua, sudah hatam semua Qurannya Pak. Sudah hatam Qurannya Pak. Ini sudah malam ke-10 ini. Imam Syafi'i itu satu hari 2 kali hatam. Dia bilang bagus karena bacaannya Imam Syafi'i itu lancar. Kalau kita ini seperti bambu dipotong ujungnya, kemudian ditarik dari ujungnya. Biasakan lihat bambu Pak ya, kalau ditarik dari batangnya itu gampang dia lewat, tetapi coba dari atas kita tarik,
ujungnya ditarik susah sekali. Begitu biasanya orang kalau mengaji. Saya tahu karena saya mengajar di kuliah. Sudah kuliah anak-anak, saya suruh mengaji di depan saya sesuai dengan tajwid. Masya Allah, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Bahkan banyak yang dibuang-buang hurufnya. Saya bilang, di mana kenapa jatuh-jatuh? Bilang banyak lubang-lubang Pak Ustadz. Ya, jadi begitulah. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita sambil kita juga belajar. Jangan malu untuk belajar Al-Quran, karena di situ puncak keberkahan. Laksanakan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, maka pasti hidup kita berkah. Selamat dunia, selamat akhirat. Kita pasti senang apapun yang terjadi. Bahkan mati hari ini nggak jadi masalah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Sudah ada Al-Quran di dalam dada. Insya Allah pasti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ceramah panjang sekali, banyak yang bergeser pantatnya. Sudah digeser-geser, sudah panas kelihatannya di pantat ini. Kalau saya bukan pantat saya, Pak, kaki saya yang pincangnya ini yang sudah ngilu. Kenapa? Asam urat dan apalagi kolesterol. Karena biasa itu Ustaz, pendek umurnya. Kenapa? Terlalu sering dipanggil baca-baca. Setiap selesai baca-baca disodorkan kepala kambing. Oh, macam-macam makanan tidak dimakan. Penasaran dan mubazir. Ketika dimakan, bayangkan kalau 5-6 acara satu hari, dimakan satu piring saja satu acara, sudah berapa piring? Maka kalau ustaz banyak yang gendut, wajar. Ya, wajar. Makanya hati-hati jadi ustaz. Hati-hati. Di situ banyak cobaan makanan. Nah, cobaan riya juga ada, karena kadang kita itu imam tidak sengaja diangkat-angkat Allah padahal biasa-biasa saja. Ya, kita tidak perlu buat-buat, tapi beda dengan imam yang di sini lain. Ya, itu hanya di kampung saya dulu di Sulawesi. Kalau di Bontang alhamdulillah rata-rata baik imamnya. Ya, kalau di Sulawesi itu banyak yang lobet. Sudah lobet, masih kita juga tidak mau diganti jadi imam. Capek makmum di belakang. Coba kalau bagus-bagus bacaannya, biar satu juz, satu rakaat. Alhamdulillah. Cuma yang di tengah. Jadi nanti Pak Ustadz minta tolong satu rakaat satu juz di malam ini. Tapi kalau itu terjadi, saya duluan lari Pak Ustadz. Ya. Kita akan lihat siapa, seperti kemarin yang viral itu di pesantren di Jawa, 30 juz satu malam. Ya, 23 rakaat dengan witirnya 3 rakaat. Ya, mudah-mudahan di sini juga nanti bisa dilakukan itu insya Allah. Ya, kita mohon aja kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah malam yang penuh dengan berkah. Kita menjemput Lailatul Qadri paling tidak di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mulai hari ini kita cari itu supaya hidup kita berkah dunia dan akhirat. Ketika keberkahan itu ada, apapun dia dilakukan, bagaimanapun keadaan dunia ini pasti membahagiakan buat diri kita, dan pasti kita bisa melewati semua dengan nikmat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah wal rahmah wal ridha birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.